100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Puji Tuhan para pendengar setia Radio GPDI Situbondo. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara kesayangan kita, Sarapan Rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Puji Tuhan, pagi hari ini sudah ada bersama-sama dengan kita Celandrea. Halo Ce, selamat pagi. Gimana kabarnya Ce? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, selama beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan renungan sarapan. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Tidak berlama-lama lagi, saya persilahkan Celandrea untuk memberikan renungan sarapan pada pagi hari ini. Terima kasih Dinda. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam acara sarapan saat pagi hari ini. Tema renungan sarapan yang akan saya bawakan saat pagi hari ini adalah doa yang dijawab. Kita buka sama-sama di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali saya percaya bahwa kita sudah tahu yang namanya berdoa ya. Setiap kita anak-anak Tuhan, kita seharusnya tidak lepas dari doa. Tapi bagaimanakah supaya doa kita ini adalah doa yang dijawab oleh Tuhan? Ada banyak kali doa-doa kita tidak semuanya itu mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 3 ini dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Artinya tidak setiap doa itu bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan ya. Lalu apa sebenarnya yang menjadi penyebab bahwa kita tidak menerima jawaban dari doa-doa kita? Ada 3 pertanyaan yang bisa menjadi bahan renungan kita saat pagi hari ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama adalah, apakah pada saat kita berdoa kita sudah berbicara secara terbuka kepada Tuhan dan menyerahkan pikiran-pikiran kita sepenuhnya pada Tuhan? Saudara, mungkin saat kita berdoa kita lebih banyak memperhatikan kepada hal-hal yang detail, seperti panjangnya doa atau pemilihan kata-kata supaya doa kita itu terdengar indah, atau doa kita supaya terdengar menyenangkan. Tapi mungkin ketika kita berdoa kita lupa bahwa kita kurang benar-benar membuka hati kita pada Tuhan. Contohnya ya, mungkin ketika kita berdoa, contoh doa yang seperti ini. Tuhan, aku mau mengasihi-Mu. Aku tidak mau menyerah saat menghadapi tantangan. Aku mau hidup seturut dengan firman-Mu. Tapi ketika kita dihadapkan pada kesukaran atau masalah di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita tidak bisa menerapkan firman Tuhan. Bahkan kita cenderung menyalahkan Tuhan, mengeluh pada Tuhan. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan yang mundur dari Tuhan karena doa yang tidak dijawab. Nah, tindakan-tindakan yang seperti ini sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya doa kita itu tidak tulus di hadapan Tuhan. Inilah yang disebut dalam firman Tuhan berdoa dengan bertele-tele. Kita buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-7.
Matius 6 ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Saudara, kita sudah sering mendengar ayat firman Tuhan ini, tapi mari kita terus belajar biar Roh Kudus yang akan memberikan pengertian yang lebih dalam kepada kita, untuk kita lebih terbuka kepada Tuhan ketika kita berdoa. Jadi bukan karena pemilihan kata-kata yang indah, yang terdengar menyenangkan itu yang kita pentingkan dalam doa-doa kita, tapi Tuhan mau supaya kita terbuka dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan mau agar kita mengungkapkan isi hati kita yang sejujurnya, menyampaikan pikiran kita yang sebenarnya, dan berkomunikasi dengan tulus kepada Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, ini ungkapan kerinduan Tuhan. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi yang Tuhan mau adalah kita menyembah dalam kebenaran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, yang bisa ada pertanyaan yang kedua yang bisa menjadi bahan perenungan kita saat kita berdoa adalah, apakah pada saat kita berdoa, doa kita itu bertujuan untuk menerapkan firman Tuhan dan meraih pertumbuhan dalam hidup kita? Mungkin kita berdoa untuk kepentingan pribadi kita dan menginginkan berkat yang sebanyak-banyaknya. Contohnya, saudara, pada saat kita berdoa supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati keluarga kita. Mungkin saat kita sakit, kita berdoa supaya Tuhan mengangkat sakit penyakit kita, atau permasalahan-permasalahan yang sedang menjepit kita. Tapi pada saat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, maka kita mengeluh, ya. Kita kecewa pada Tuhan, bahkan mungkin kita mulai ragu kepada Tuhan dan lain sebagainya. Doa yang seperti itu tidak akan membantu kita untuk kita mencapai ketaatan yang sejati dan tidak membuat kita bertumbuh dalam iman kita. Jadi saudara, ketika kita berdoa, doa kita harus lebih berfokus pada pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33. Ini juga ayat yang sudah sangat sering kita dengar. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan rindu untuk kita berdoa mencari kebenaran, ya saudara, bukan untuk kepentingan-kepentingan kita pribadi, tapi lebih kepada menerapkan firman Tuhan dan meraih pertumbuhan dalam hidup kita, ya. Itu yang lebih Tuhan inginkan. Yang ketiga, saudara, apakah pada saat kita berdoa untuk memahami Tuhan dan menjadi kesaksian bagi Tuhan? Dalam hidup kadang kita menghadapi masalah yang tidak sejalan dengan rencana kita. Pada saat kita menghadapi kondisi seperti ini, bagaimana sikap kita? Mungkin seringkali kita berdoa supaya Tuhan mengambil kondisi yang tidak menyenangkan itu dan meminta Tuhan untuk memberi kita berkat, kedamaian, kelancaran, dan lain sebagainya, ya. Bahkan mungkin di antara kita anak-anak Tuhan, kita dikasih kepercayaan untuk melayani Tuhan. Mungkin kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengorbankan banyak hal untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan masalah datang. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau masalah-masalah di pekerjaan yang tidak kunjung selesai, atau mungkin hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman
Nah, saudara, saat kondisi seperti itu yang terjadi, bagaimana kita berdoa? Apakah kita bisa tenang dalam berdoa dan mencari kehendak Tuhan supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang dan memuaskan Tuhan? Atau malah seperti tadi, kita hanya minta supaya Tuhan memperlancar urusan kita, masalah kita, supaya cepat selesai, ya. Saat doa kita dikabulkan, kita bisa bersyukur, kita berterima kasih, memuji Tuhan, bersorak-sorai ya saudara. Tapi sebaliknya, saat kondisi itu tidak kita dapatkan, Tuhan tidak menjawab segera persoalan kita, bahkan mungkin masalah itu sebenarnya tetap masih ada ya saudara. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan berkecil hati, mengeluh tentang Tuhan, bahkan mungkin kita marah atau kecewa kepada Tuhan? Saudara, tokoh Alkitab yang sangat dekat dengan hal ini adalah Ayub ya. Ayub kehilangan semuanya. Tapi teladan yang diberikan oleh Ayub adalah dia tidak mengeluh dan tidak meminta Tuhan untuk mengangkat penyakitnya, dan dia tidak meminta Tuhan memberkati dia dengan semua hal yang sudah hilang yang Tuhan izinkan terjadi. Dia tidak minta semua kembali, dia tidak minta anaknya kembali, rumahnya kembali, harta bendanya kembali ya saudara. Tapi sebaliknya dia tunduk dan berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Dalam Ayub 1 ayat yang ke-21 kita lihat sama-sama apa yang dilakukan oleh Ayub. Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kondisi Ayub tidak segera Tuhan pulihkan. Tuhan tidak. Kita tahu cerita Ayub semua di kondisi dipulihkan karena tertulis dalam firman Tuhan. Tapi ketika Ayub menjalani semuanya, Ayub tidak tahu cerita hidupnya itu akan berakhir dengan apa ya saudara. Tapi yang dia lakukan adalah dia tetap bersyukur kepada Tuhan ketika dalam kondisi yang di bawah sekalipun. Nah saudara, mari kita belajar untuk melakukan doa yang benar di hadapan Tuhan supaya doa-doa kita menjadi doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. 3 hal poin tadi ya saudara sebagai rangkuman. Mari kita berdoa secara terbuka dan menyerahkan pikiran kita sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Lalu berdoalah dengan bertujuan untuk menerapkan firman Tuhan dan mencapai pertumbuhan rohani hidup kita ya. Yang ketiga adalah berdoa untuk memahami Tuhan dan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Kita baca di dalam Lukas 11 ayat 9 dan 10. Lukas 11 ayat 9 dan 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, inilah janji firman Tuhan ketika kita menerapkan 3 hal tadi ya. Ayat ini akan menjadi bagian hidup kita jika doa kita bertujuan untuk memahami kebenaran dan kemampuan untuk menerapkan firman Tuhan. Tuhan yang akan membuat kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Sekian renungan sarapan saat pagi hari ini yang bisa saya bagikan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Dinda. Iya, puji Tuhan, terima kasih untuk renungan yang sudah disampaikan. Saya sendiri mendapatkan berkat. Ketika kita berdoa, artinya kita tidak boleh egois ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus mau menyerahkan apa yang menjadi isi doa kita itu kepada Tuhan. Sehingga apapun jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita mengenai permasalahan kita tetap bisa bersyukur apapun jawabannya. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang tahu lebih baik
tentang apa yang kita butuhkan. Selain itu, lewat doa, seharusnya doa itu akan terus membawa kita untuk meraih pertumbuhan rohani, pengenalan akan Tuhan yang lebih baik. Puji Tuhan. Jalandrea, terima kasih untuk renungan firman Tuhannya pagi hari ini. Sama-sama. Sayangnya waktu kita sangat terbatas Bapak Ibu Saudara, tapi tenang saja, kita akan bertemu kembali dalam acara renungan sarapan yang di waktu-waktu mendatang. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.